The Teacher's Diary merupakan film tahun 2014 yang disutradarai oleh Nito Waterthorn. Film tersebut terpilih sebagai perwakilan film Thailand untuk film berbahasa asing terbaik di Academy Award ke-87. Nah, berikut review dari teman-teman kelompok 12 tentang film ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Putri Badrianti. Saya di sini akan mereview film dengan judul The Teacher's Diary 2014. The Teacher's Diary 2014 ini merupakan film pendidikan yang berasal dari Thailand, di mana ada dua orang guru bernama Song dan An. Mereka berdua merupakan guru di sekolah terpencil yang ada di atas air. Di awal cerita, Song yang merupakan seorang atlet gulat mencoba melamar pekerjaan ke sebuah sekolah dan diusulkan kepala sekolah tersebut untuk mengajar di sekolah dasar yang ada di atas air. Sebelum Song mulai mengajar, sebenarnya pada 3 tahun yang lalu sudah ada guru bernama An yang mengajar. Namun dia dipindah tugaskan bersama pacarnya ke sekolah yang lebih bagus yang berada di ibu kota. Cerita ini mengisahkan tentang masa lalu dan masa kini yang terjadi secara bersamaan, dimulai saat guru An dan temannya guru Gigi dipindah tugaskan di sekolah apung, yang mana sekolah tersebut mengapung di atas air di daerah pedalaman Thailand. Banyak rintangan yang mereka berdua harus lewati untuk mencapai sekolah tersebut, dari mulai perjalanan mereka yang cukup sulit dengan akses jalan yang jauh, jalan yang rusak parah, ataupun sulitnya mendapat kendaraan di sana. Begitu juga dengan Pasong. Hari pertama yang dia lewati tidak cukup baik karena akses jalan yang jauh, perjalanan tidak rata karena jalanannya pun juga rusak. Pada hari pertama masuk sekolah juga anak-anak tidak ada yang satupun yang masuk ke kelas. Kelas pun juga sangat memprihatinkan karena banyak fasilitas yang rusak, penerangan tidak memadai, dan juga teknologi yang sangat sulit dijangkau. Anak-anak pun dalam bersekolah harus dijemput satu persatu menggunakan perahu untuk dapat bersekolah. Pada awal mula Pasong mengajar, anak-anak bahkan tidak dapat menulis, mengeja, ataupun membaca. Ditambah lagi banyak permasalahan-permasalahan seperti permasalahan cinta yang dihadapi Pasong, membuat Pasong itu menurun motivasinya dalam mengajar anak-anak di sekolah terpencil tersebut. Baik, perkenalkan, nama saya Laila Delfitria. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai review atau alur cerita dari film The Teacher's Diary. Nah, di film tersebut itu banyak hal yang diperlihatkan, apa saja yang harus dilakukan oleh Pak Song untuk dapat beradaptasi di sekolah kapal. Apalagi sebelumnya Pak Song sama sekali tidak mempunyai pengalaman mengajar anak-anak karena dia merupakan seorang atlet gulat yang sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Jadi mau tidak mau Pak Song ini terpaksa harus menjadi guru dan mengajar di sekolah kapal tersebut. Hal itu tentunya membuat Pak Song sangat merasa kesulitan untuk menghadapi dan mengajar kepada anak-anak di sekolah tersebut. Namun di saat titik terendah Pak Song tersebut, ia tidak sengaja menemukan buku harian guru N yang tertinggal di atas papan tulis. Kemudian dia membuka dan membacanya. Saat Pak Song mulai membaca buku harian guru N, Pak Song mulai menemukan motivasinya untuk mengajar anak-anak lebih baik lagi. Dengan arahan yang ditulis di buku harian guru An, Pak Song dengan sengaja mengikuti cara mengajar guru An yang menarik anak-anak untuk belajar. Buku harian guru N itulah yang sangat membantunya dalam hidup dan bertahan hidup di sekolah kapal. Pak Song ini kemudian mulai mampu untuk dapat beradaptasi dengan
bantuan buku harian guru N tersebut. Nah, dari banyaknya hal dan rintangan yang telah mereka lalui selama mengajar ini, yaitu Pak Song dan guru N, terlihat kalau mereka itu lebih dari sekedar guru untuk mengajar. Dan bagaimana susahnya perjuangan seorang guru di sekolah kapal. Perjuangan yang mereka alami ini tentunya lebih berat dari guru lain pada umumnya karena kekurangan akses dan fasilitas yang tidak memadai. Menjadi guru itu bukan tentang ABC atau 1, 2, 3, tetapi bahwa menjadi guru seharusnya tidak egois, memiliki tanggung jawab secara moral dan material, memiliki kepedulian besar terhadap anak didiknya. Terima kasih. Baik, nama saya Wahyu Nur Kasana. Saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan antara film Teacher's Diary tahun 2014 dengan materi teori belajar dan pembelajaran. Keterkaitan yang pertama, pada film tersebut diceritakan adanya dua guru yang bernama Pak Song dan Bu An. Bu An ini memiliki teman yang menemaninya bernama Bu Gigi. Mereka diasingkan ke sekolah apung, di mana fasilitas pada sekolah tersebut kurang memadai dan jauh dari standar sekolah pada umumnya. Meskipun mereka tidak suka tinggal di sana, namun lambat laun mereka merasa puas karena telah mengajar murid-murid di sana. Ketika Bu An dan Bu Gigi menanyakan apa cita-cita mereka, karena Bu An ini besar harapannya kepada mereka agar mereka itu bisa mencapai cita-cita mereka. Jika dikaitkan dengan teori belajar dan pembelajaran dengan menggunakan teori belajar humanistik, di mana guru itu mengetahui keinginan dari setiap muridnya. Karena keinginan yang ada pada setiap murid itu dapat menambah kekuatan dan mendorong semangat belajar bagi para siswa. Guru itu juga sangat berperan penting kan sebagai fasilitator, dan guru juga diharuskan memberikan perhatian kepada murid dan menciptakan suasana kelas yang kondusif. Selanjutnya, keterkaitan yang kedua. Dalam film tersebut terdapat adegan di mana anak-anak itu sulit untuk memahami pembelajaran baik mengeja ataupun berhitung. Meskipun fasilitas di sekolahnya itu kurang memadai dan akses yang terbatas, namun besarnya semangat dan motivasi para siswa tersebut untuk tetap bersekolah dan belajar, di mana belajar sendiri merupakan suatu proses perubahan tingkah laku atau perilaku berkat adanya pengalaman atau latihan. Jika dikaitkan dalam teori belajar dan pembelajaran, motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu dengan mencapai tujuan dalam kegiatan pembelajaran. Motivasi sangat diperlukan untuk membangkitkan gairah belajar pada siswa. Baik, perkenalkan nama saya Zahra, NIM 1407660. Selanjutnya saya akan melanjutkan pernyataan dari Wahyu mengenai keterkaitan film Teacher's Diary dengan teori belajar dan pembelajaran. Selanjutnya, dalam film tersebut ada beberapa adegan yang menceritakan sosok Bu N yang memiliki konsep mengajar dengan baik, mudah dimengerti, dengan pembawaan yang ceria dan menarik, agar para peserta didiknya atau anak-anak tersebut merasa nyaman dan semangat untuk tetap mau belajar. Hal tersebut jika dalam teori belajar dan pembelajaran, sosok Bu N menggunakan model pembelajaran quantum teaching, yaitu model konsep yang mengaplikasikan cara-cara baru yang memudahkan proses belajar dan mengajar, yang menjadikan segala sesuatu menjadi berarti sebagai panduan dalam mengajar,
dan yang mengakomodir setiap bakat dan potensi siswa. Di antara anak-anak lain, ada seseorang anak bernama Chon. Chon inilah yang semangat belajarnya paling kurang di antara anak-anak yang lainnya. Sampai ketika ditanya apa nanti cita-citanya, dia menjawab ingin menjadi nelayan seperti ayahnya, karena dia tidak perlu susah payah belajar matematika yang sulit untuk menjadi nelayan yang hebat. Kemudian ada sebuah adegan di mana Pak Guru Song menghampiri Chon dan mengajaknya kembali untuk bersekolah. Guru Song memberikan motivasi kepada Chon, jika ia mau bersekolah maka tidak akan ditipu nantinya. Chon pun termotivasi untuk kembali bersekolah dan lebih giat lagi dalam belajar. Dalam teori belajar dan pembelajaran, adegan yang diperankan oleh Guru Song merupakan program bimbingan dan konseling pendidikan. Selain mengajar, guru juga memiliki kewajiban dan peran memberikan konseling dan juga bimbingan kepada para peserta didiknya yang menyangkut karir, pendidikan, pribadi, dan juga belajar.